Hai guys, Denny Santoso di sini. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai problem apa sih yang biasa ditemui oleh banyak orang sehingga mereka itu susah sekali untuk menjalankan sebuah bisnis atau malah justru susah sekali memulainya untuk memulai sebuah bisnis. Nah, selama saya mengadakan workshop beberapa kali kemudian menjadi mentor di mana-mana, itu saya menemui ada dua hal ini. Dua hal ini yang menjadi penghalang terbesar untuk seseorang memulai sebuah bisnis. Biasanya orang-orang itu hanya menyadari bagian eksternal. Jadi ada internal problem, ada external problem. Nah, biasanya mereka hanya menyadari bahwa kayaknya saya kurang di eksternal nih. Eksternal itu seperti ini. Misalkan bagaimana sih caranya melakukan Facebook Ads? Ini contoh aja ya, bagaimana melakukan Facebook Ads. Atau saya tidak tahu bagaimana caranya membuat sebuah website. Misalkan seperti ini eksternal. Kemudian bagaimana caranya melakukan market research atau menentukan harga, pricing, kemudian menentukan customer problem. Nah, misalnya seperti itu, customer problem. Ini adalah hal-hal yang biasanya saya ajarkan di kelas workshop itu seperti ini, bagaimana memetakan ini semua. Namun kebanyakan orang yang gagal, itu mereka memiliki problem internal yang tidak mereka sadari. Nah, itu yang menjadi masalah. Mereka tidak menyadari bahwa ini itu ada. Kalau ini mereka jelas gampang sekali kan. Oh, saya belum mengerti yang namanya Facebook Ads, selesai. Belajar Facebook Ads, selesai. Belajar ini, selesai gitu kan. Tapi ini justru mereka tidak menyadari ini. Dan kalau dikasih tahu bahwa ini ada, mereka justru merasa bahwa enggak lah, ini enggak penting lah. Ini kan cuman aku dari dulu cuman memang begini ini gitu kan. Ya, jadi masalah ini gitu. Jadi selalu seperti itu. Itu yang membuat kendala kenapa memulai bisnis tidak jadi-jadi. Nah, di sini adalah misalkan ya, malu bertanya. Ada orang-orang yang kalau saya suruh nanya, misalkan datang ke kelas saya suruh nanya, atau misalkan nanya itu bukan nanya ke saya aja ya. Nanya itu maksudnya gini, ketika kita ingin melakukan sebuah research, Anda harus nanya ke orang problemnya itu apa sehingga Anda bisa menawarkan sebuah produk atau solusi. Nah, dia malu bertanya. Itu aja, proses seperti itu. Minder. Apalagi kemarin itu saya ketemu tuh trauma. Nah, bisnis gagal sekali trauma, bisnis gagal 2 kali trauma. Kebayang nggak kalau misalkan dulu waktu saya masih belum married, pacaran dan habis itu putus, habis itu dianggap jadi trauma, nggak ada hari ini, nggak ada namanya keluarga, anak dan sebagainya kan. Nah, maka dari itu ini problem-problem di dalam. Kemudian apalagi takut gagal. Ini banyak banget jumlahnya, ini banyak banget. Nah, ini biasanya jadi problem yang tidak kelihatan. Jadi barusan tadi pagi saya juga menerima message dari tim saya yang mengatakan bahwa saya mau, ada orang nih, saya mau ikut workshop kamu, tapi dengan harga yang segitu, apa dong jaminannya kalau saya pasti berhasil? Nah, itu kan mindset di sini. Karena dia nggak mau, istilahnya udah join tapi nggak berhasil. Nah, nggak berhasil itu kenapa? Kan apakah salahnya di sini atau salahnya di sini? Ini sebuah mindset. Kalau namanya nggak berhasil, harus tahu kenapa. Paling nggak Anda belajar dari pengalaman. Kalau misalkan Anda hanya bisa mengendarai sebuah sepeda dan Anda menyalahkan mobil yang terlalu canggih, nah that's stupid kan? Karena apa? Ya, Anda harus belajar cara nyetir mobil supaya bisa naik mobil, bukan salah mobilnya yang terlalu canggih. Jadi kalau Anda hanya bisa naik sepeda, ya salah Anda hanya bisa naik sepeda. Anda harus belajar cara naik motor, Anda harus belajar cara naik mobil. Setelah itu baru Anda bisa naik mobil. Jadi kalau misalkan Facebook Ads itu seperti ini dan Anda nggak bisa, bukan salah Facebook Ads-nya yang canggih kan? Ada salah Anda kenapa tidak bisa atau tidak belajar bagaimana cara menggunakan Facebook Ads dengan benar. Nah, itu mindset. Ini problemnya di sini sebenarnya. Ini urusan dengan mindset lah, minder lah, nggak berani bertanya lah, malu lah, trauma, takut gagal, minta jaminan dan sebagainya. Bayangin aja, namanya sekolah, lulusannya semua juga nggak ada yang namanya dijamin semua jadi 100% pengusaha. Jelas kan? Ada orang buka restoran yang satu rame, restoran yang kedua sepi. Apakah berarti buka restoran salah? Kan enggak kan? Cara yang menjalankan si A benar, cara yang menjalankan si B salah. Ya salah orangnya, bukan salah restorannya, bukan salah bisnisnya. Jadi mindset ini harus Anda harus tahu dengan jelas ya, mindset seperti ini. Anda berada di mana? Kalau seperti ini, perbaikannya bukan ikut workshop yang di sini. Itu beda. Workshop saya yang di sini, saya ngajarin lebih ke arah konsep, strategi, mindset untuk mempersiapkan ini. Saya nggak akan mengajarin bagaimana cara untuk tidak menjadi malu, untuk tidak menjadi minder. Ini ada kelasnya sendiri.
Anda bisa belajar dengan kelas-kelas NLP seperti itu. Jadi ini ada urusannya sendiri. Nah, sekarang tinggal Anda bisa melihat nggak ke cermin Anda tuh yang mana. Kalau Anda banyak problem di sini, ini beresin dulu. Karena begitu ini, kalau ini tidak beres, Anda tidak akan bisa bergeser ke sini. Karena ini semua akan mengganggu. Facebook Ads gagal sekali, nanti jadi trauma, jadi takut gagal. Kemudian disuruh nanya orang yang sudah jagoan Facebook Ads misalkan, malu, minder. Ini akan menghambat semua yang di sini. Research, Anda harus ketemu orang, nanti malu juga, minder juga, gitu kan. Menentukan pricing, tidak pede barangnya laku atau enggak. Jadi ini mengganggu sekali. Jadi Anda harus bisa menyelesaikan ini, baru kemudian Anda bergerak ke arah sini. Nah, workshop saya biasanya di sekitar ini, di antara sini. Ini sedikit sambil sini, ke sini. Karena ini memang perlu disiapkan untuk mindset yang lebih besar. Jadi di workshop saya mengajarkan bagaimana berpikir itu menjadi lebih besar. Kenapa harus jualan ke 10 orang kalau bisa ke 100 orang? Kenapa ke 1000 orang kalau bisa jualan ke 1.000.000 orang? Nah, kayak gitu. Mindsetnya di utak-atik sedikit, tapi saya nggak mengajarkan seperti ini. Oke guys, jadi paling nggak sekarang Anda sudah tahu ada dua problem, internal dan eksternal. Nah, tinggal Anda petakan baik-baik problem mana yang Anda hadapi. Oh ya, by the way, dulu saya punya satu problem internal yang besar banget. Saya nggak berani yang namanya ngomong di depan umum. Bawa mic ngomong di depan umum. Udah langsung, pegang mic-nya aja udah keringat dingin gitu. Cuma saya tahu sebagai posisi saya bahwa itu harus dibereskan. Jadi saya mencari-cari cara, teman kesana kemarin, sampai dihipnosis semuanya, akhirnya selesai. Itu sudah bukan menjadi problem saya lagi. Saya nggak ada masalah dengan berbicara di depan umum. Jadi Anda harus tahu apakah Anda di sini atau di sini. Ketika saya ingin belajar properti, problem saya di sini. Bukan saya nggak pede ya. Saya nggak tahu bagaimana cara berinvestasi di properti. Saya ngambil kelas 8 bulan di Jakarta. Pulang Malang hanya di weekend aja misalkan. 8 bulan guys. Tidak ada tidak non-stop waktu itu ya. Jadi tidak ada stop jeda, tidak ada saya ngebolos gitu ya. Jadi terus 8 bulan seperti itu. Jadi ini problem eksternal karena saya nggak ngerti bagaimana investasinya, bukan saya nggak pedenya. Jadi sekali lagi pastikan Anda tahu Anda yang mana dan perbaiki di situ, diletak masalah terbesar Anda. Setelah itu baru Anda bisa move ke depan dan bisnis Anda baru take off. Jadi kalau belum bisa take off ya you know what to do kan. Oke guys, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.